Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Melanjuti kajian usul fikih kitab karya Kiai Haji Afifuddin Muhajjin, kitab Taisirul Usul li ilmil usul. Pada kali ini akan membahas tentang dalil yang pertama, yaitu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dalilul awwalu al-kitabu. Dalil yang pertama adalah Al-Kitab atau Al-Quran. Wal muradu bihi, yang dimaksud bihi dengan Al-Kitab, Al-Quranul Karim, yaitu Quran yang mulia. Wa huwa, adapun Al-Quran, kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu bit-tawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, al-mu'jizu, yang menjadi mukjizat, al-munazzalu, yang diturunkan ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-manqulu ilaina, yang diriwayatkan kepada kita bitawaturi, dengan mutawatir. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang dijadikan ibadah bitilawatihi, dengan membaca Al-Quran. Al-qat'u wal dhannu fil Quran, qat'i dan dhanni di dalam Quran. Wa bima anna al-Qur'ana manqulun ilaina bitawaturi, dan dengan bahwasanya Al-Quran itu diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, aina qalahu jam'un an jam'in yastahilu tawattu'uhum al-kidhbi. Artinya diriwayatkan, dinukil dari satu kelompok dari satu kelompok diambil dari kelompok lain, yang mustahil bahwa penyampaian yang disampaikan kelompok itu mustahil ada potensi kedustaan. Kanat nususuhu qat'iyatul wurud wa thubuti, maka nas-nas Al-Quran itu otomatis qat'i wurud, pasti qat'i kedatangannya, dan qat'i wa thubut, dan tetap. Wa ma'na dzalika, dan makna itu, annana naqta'u wa najzamu bi anna kulla nassin minan nusulil Qur'an huwa nafsuhu an-nassul alladhi anzalahu Allah ala rasulihi wa ballaghahu ar-rasulu al-ma'sumu ila ummati min ghairi tahrifin wala tabdilin. Makna dari bahwa sesungguhnya Al-Quran itu qat'iyatul wurud dan thubut, bahwa sesungguhnya kita memastikan dan menegaskan bahwa sesungguhnya setiap nas-nas dari Al-Quran adalah dirinya nas tersebut yang mana Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepada Rasulnya, kemudian Rasulnya itu menyampaikan, Rasul yang maksum itu menyampaikan kepada umatnya tanpa ada perubahan dan tanpa ada yang diganti. Dzalika huwa hukmu nususil Qur'an min haitsu wuruduhu wa thubutuha. Hal itu adalah hukum nas-nas Al-Quran dari segi wuruduha, datangnya Al-Quran, wa thubutuha, dan tetapnya Al-Quran, tetapnya nas-nas Al-Quran. Wa amma nususuhu min haitsu dalalatuha 'alal ahkami tanqasimu ilal qismaini. Sedangkan nas-nas Al-Quran, tek-tek Al-Quran dari segi dalil-dalilnya terhadap hukum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama nas'un qat'iyud dalalah, yang pertama nas qat'iyud dalalah, wa huwa ma dalla ala makna yata'ayyanu fahmuhu minhu wa la yahtamilu makna ghairahu,
Yang dikatakan nas qat'iyud dalalah adalah sesuatu yang menunjukkan atas makna yang tertentu pemahamannya dan tidak memungkinkan makna lainnya. Mithlu qauli ta'ala, seperti contoh firman Allah Ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Maka bagian bagimu setengah dari harta yang ditinggalkan oleh suamimu jikalau istri itu tidak memiliki anak. Maka suami mendapat bagian dari harta waris istrinya. Apabila istri tidak memiliki anak, bagiannya lah setengah. Fahadha yadullu dalalatan qat'iyatan ala anna fardal zawji an-nisfu. Dalil ini menunjukkan bahwa dalil yang pasti bahwa sesungguhnya bagian suami adalah setengah min tirkati zaujatihi, dari harta peninggalan istrinya, illam yakun laha walad, apabila istri tersebut tidak memiliki anak. Nas'un dhaniyud dalalah, nas dhani dalalah, wa huwa ma dalla ala ma'nan yahtamilu ayyurada ghairuhu, adalah sesuatu yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk dimaksud kepada makna selainnya. Mithlu qauli ta'ala, seperti contoh firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan bagimu bangkai dan darah. Wa hadza 'amun yadullu ala tahrimi kulli mayyitatin wa damin. Dalil ini umum, menunjukkan kepada haram semua bangkai dan darah. Wa yatamilu an tahruja an min umumihi asya'u, maka masih memungkinkan tukhraja dikeluarkan min umumihi, dari keumuman dalil itu, asya'u beberapa sesuatu, kasamaki seperti ikan, wal jarati dan belalang, wal kabdi dan limpa, wa kabdi dan hati, wa tuhali dan limpa. Ad-dalilu tsani as-sunnatu, dalil yang kedua adalah sunnah. Ia adapun sunnah, aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa af'aluhu wa takriruhu, dan perbuatan Nabi, wa takriruhu dan ketetapan Nabi. Wa sunnanu qauliyatu, adapun sunnah qauliyah, hiya ahadithuhu, ialah hadis-hadis Nabi, allati qalaha fi mukhtalafil a'radi, yang mana Nabi berkata di dalam mukhtalafi a'radi wal munasabati, di dalam perbedaan tujuan dan relevansi. Mithlu qawlihi ta'ala anil bahri, seperti contoh sabda Nabi Muhammad tentang laut, huwa at-tuhuru ma'uhu al-hillu mayyitatuhu, jadi laut itu airnya suci dan bangkai hewan laut itu halal untuk dikonsumsi. Wa sunnanul fi'liyatu, dan sunnah fi'liyah, ia adapun sunnah fi'liyah, af'aluhu, ialah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlu adaihi as-salawatil khamsi, contohnya menunaikannya Nabi kepada salat 5 waktu, bihayatiha, dengan hayahnya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, wa adaihi, dan menunaikannya Nabi manasikal haji, kepada ibadah haji. Was sunnanul takririyatu, adapun sunnah takririyah, hiya adapun sunnah takririyah, ma aqarrahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bisukutihi, yaitu sesuatu yang Nabi tetapkan dengan diamnya Nabi, ala qaulin, atas sebuah perkataan, qila, yang dikatakan, au fi'lin, atau atas perbuatan, fu'ila, yang dikerjakan, bi hadratihi, di depan Nabi,
au alima bihi, atau tahu Nabi terhadap perbuatan itu, walam yungkirhu, dan tidak mengingkarinya. Mithaluha, contohnya dari sunnah takririyah, marwahu Abu Dawud, sesuatu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li Amr bin As, bersabda kepada Amr bin As, Ya Amru, salaita bi ashabika wa anta junubun. Wahai Amr bin As, apakah engkau salat bersama sahabatmu sedangkan engkau dalam kondisi junub? Qala, maka berkata sapa Amr bin As, qultu na'am, aku berkata iya ya Rasulullah. Inni ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil baradi. Aku bermimpi basah di malam yang dingin, sangat dingin. Fa ashfaqtu in ightasaltu an ahlika. Kemudian aku khawatir apabila aku mandi maka aku akan binasa. Wa dzakartu qaulahu ta'ala, qaulallahi azza wa jalla, dan aku menyebut kepada satu firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah engkau membunuh kepada dirimu, sesungguhnya Allah terhadapmu maha pengasih. Fayatamamtu thumma sallaitu fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakul syai'an. Fatayamamtu, kemudian aku tayamam, thumma sallaitu, dan aku salat, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakul syai'an. Kemudian Nabi ketika mendengar jawaban Amr bin As, Nabi diam dengan tertawa tanpa komentar sama sekali. Wa tanqasimu sunnatu min jihati sanadi ila mutawatiratin wa masyhuratin wa ahadin. Dan sunnah terbagi dari segi sanadnya kepada sunnah mutawatirah, sunnah masyhurah, dan sunnah ahad. Wa sunnatul mutawatirah hiya ma rawahu jam'un yamtani'u adatu tawattu'ihim 'alal kizbi fi kulli tabiqati. Yang disebut sunnah mutawatirah adalah sunnah yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang mencegah jumlah dari kesepakatan mereka itu, mencegah kepada berbuat bohong di setiap tingkatannya. Wal masyhuratu, adapun masyhurah, ma rawahu ahadun nas, sesuatu yang diriwayatkan oleh seorang manusia, fi tabiqatil ula, pada tingkatan pertama, thumma rawahu adadut tawaturi, setelah itu dari satu orang itu diriwayatkan oleh dengan jumlah mutawatir, fi baqiyatit tabiqat, di tingkatan berikutnya. Wal ahadu, adapun sunnah ahad, ia ma rawahu ahadun nas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang manusia, lam yablughu adadut tawaturi, yang tidak mencapai bilangan mutawatir, fi kulli tabiqati, dalam setiap tingkatannya. Wallahu a'lam bishawab.